Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom jemaat Place of Hope yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, kita berjumpa lagi lewat ibadah online pada pagi hari ini. Pada hari ini juga kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Di tengah situasi yang sedang kacau seperti sekarang, mungkin kita sekarang lagi khawatir tentang keluarga kita khawatir akan bisnis kita, masa depan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Begitu gampang buat kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Yesaya 41 ayat 10 dia berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pada pagi hari ini, kami mau mengajak kita semua untuk kita datang dan menyembah Tuhan. Kita mau ingat lagi bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang besar. 2000 tahun yang lalu dia sudah bangkit buat kita, menebus dosa-dosa kita, memulihkan sakit penyakit kita, supaya kita semua bisa beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Mari kita datang dan kita sembah. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kejadian yang ajaib yang sudah Tuhan atur dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk teknologi. Di tengah situasi kami harus self-isolate seperti sekarang Tuhan. Lewat teknologi Tuhan masih memungkinkan kami untuk berkumpul, kami untuk bersekutu, bahkan kami boleh menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah dan kami meninggikan Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan apa yang lebih besar daripada yang kami pikirkan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, meskipun kami tidak bertemu secara fisik, kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun. Biar hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat dimanapun kami sedang menonton live streaming ini. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami. Dan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar itu menyukakan hati Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Thank you, Jesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar. You are great, God. Father, we worship you. Father, we give you thanks. Father, we give you praise for who you are, for the things that you have done in our life, for the things that you are doing in our life, even for the things that you're gonna do in our life. Saudara, mari kita bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk kita juga mendengar firman Tuhan di pagi yang baik ini, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari di mana kita melihat dan merasakan dan menyaksikan bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Dia Allah yang bangkit dari kematian. Dan kita naikkan syukur sembah kita kepada Dia. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur sebab kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu berlimpah atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Supaya firman-Mu Tuhan hari ini bukan hanya saja memberkati kami, tapi boleh membangkitkan iman kami dan membawa kami hidup semakin seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Oke. Saudara, hari ini kita bersyukur kalau hari Minggu yang luar biasa ini kita semua merayakan kebangkitan Tuhan. Dunia merayakan kebangkitan Tuhan. Dan saya percaya Paskah ini merupakan sebuah momen yang menjadi titik kemenangan dari iman kita. Iman saya dan saudara tidaklah sia-sia karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan Dia bangkit dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu saudaraku tentang rebuild the crucified life. Kalau hari Jumat kemarin, Jumat Agung, kita belajar untuk rebuild the cross-centered life. Hari ini saya akan teruskan bagaimana hidup kita bisa membangun hidup kita yang saudaraku mengingat kematian Tuhan senantiasa dalam hidup kita. The crucified life. Nah, kita akan melihat satu ayat yang saya ambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-18. Kalau hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus, saudaraku, begitu luar biasa. Dan Dia Allah, saudaraku, yang menyatakan pekerjaan dan kehendak Bapa dalam hidupnya. Kita akan baca ayat ini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ternyata saudara, Tuhan Yesus ketika Dia mati bukan karena saudaraku orang-orang yang berteriak salibkan Dia dan salibkan Dia. Yesus mati bukan karena saudaraku tentara-tentara Romawi. Yesus mati bukan karena keputusan dari Pontius Pilatus. Yesus mati, saudaraku, ternyata karena Dia menggenapi dan melakukan kehendak Bapaknya. Yesus datang ke dunia ini, Dia memiliki sebuah tujuan. Dia memiliki sebuah visi dan purpose. Tugas yang Dia emban dari Bapaknya. Dan Dia, saudaraku, menggenapi tugas dan menggenapi kehendak Bapaknya. Di atas salib itu Dia berkata, sudah selesai. Dan kematian Tuhan Yesus bukan karena saudaraku iblis, bukan karena manusia yang menghendaki Dia mati, tetapi karena saudaraku rencana dan kehendak Bapa yang luar biasa. Dan Yesus berkuasa memberikan hidupnya, dan Yesus juga berkuasa mengambil hidupnya kembali. Dia mati karena kasihnya buat saya dan saudara, tetapi pada hari yang ketiga Dia mengambil kehidupannya kembali. Dia bangkit dari kematian dan Dia menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat saudaraku bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara berziarah saudaraku ke makam, ke kuburan Yesus. Di situ ada sebuah tulisan, He is not here because He is risen. Luar biasa saudara. Saya sudah 2 kali mengunjungi Israel, datang ke makam Tuhan Yesus dan berfoto di sana dan berdoa di sana. Saudara, kita punya iman tidak sia-sia. Karena Allah yang kita sembah bukanlah patung buatan manusia, bukanlah Allah atau ilah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dan saudaraku naik ke surga.
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah bangkit dan tidak mati kembali. Dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya, saudaraku, kalau hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, kita, saudaraku, bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, yang saya dan saudara sembah, adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang hidup. Saudara, mari kita lihat ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 55. Yesus, saudaraku, ketika dia bangkit, dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tidak ada, saudaraku, yang bisa, saudaraku, menghambat Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa, saudaraku, menghentikan kuasa Tuhan. Bahkan kuasa maut sekalipun tidak dapat, saudaraku, mengekang Yesus. Dan saudaraku, ayat ini menjadi ayat proklamasi kemenangan. Setiap orang akan mengalami kematian. Kalau saudara lihat, setiap kita, di telapak tangan kita ini ada huruf M. Ya, di sebelah tangan kiri saya juga ada huruf M. Apa artinya double M ini, saudara? Ternyata artinya adalah memento moria. Apa artinya? Manusia itu pasti mati. Siapapun saudara, pasti kita akan menghadapi kematian. Baik itu orang hebat, baik itu orang kaya, baik itu presiden, saudaraku, pasti akan menghadapi kematian. Tidak ada, saudaraku, yang bisa menghambat kematian. Saudara, hari-hari ini, saudaraku, kita melihat Samson dengan kekuatannya juga mati, saudara, ya. Saudaraku, Salomo, saudaraku, dengan kekayaannya juga mati. Kita melihat, saudaraku, raja-raja, pemimpin-pemimpin besar dunia juga mati. Tokoh-tokoh agama sekalipun, saudaraku, juga mati. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus, Tuhan saya dan saudara, dia mati dan dia bangkit kembali. Dan dia nggak mati lagi, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Bahkan dia naik ke surga. Dia duduk, saudaraku, dalam kerajaan surga yang mulia. Dan dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Dia akan datang bukan hanya sebagai, saudaraku, juru selamat lagi, tapi dia datang akan menjadi hakim buat orang-orang, saudaraku, yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya kepada dia akan dihukum masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita menerima kuasa kemenangan dan kuasa kebangkitan. Saudara dan saya tidak perlu menghadapi, saudaraku, ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan kita nggak perlu takut dengan yang namanya maut dan kematian. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan kuasanya. Saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ini ayat, saudaraku, dalam Roma 1 ayat 4 berkata, "Dan menurut Roh Kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara, anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah bangkit, dan ketika dia bangkit, dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia Allah yang berkuasa. Saudara, kalau kita perhatikan, saudaraku, di tengah-tengah situasi kondisi ini, kita boleh melihat bahwa dia Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta, dan Allah yang memerintah. Kita akan melihat ada beberapa hal dan fakta kenapa dia adalah Allah yang berkuasa. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, saudaraku, Yesus membuktikan, saudaraku, ketika dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia bukan hanya nabi atau penyebar agama. Ada banyak nabi, ada banyak orang yang datang menyebarkan satu agama. Karena agama adalah usaha manusia, usaha orang untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Tapi Yesus datang dari surga, datang kepada dunia ini. Saudaraku, dia bukan untuk menyebarkan agama. Karena kekristenan bukanlah agama. Kekristenan bicara Allah yang mencari manusia, bukan usaha manusia yang mencari Allah. Itu adalah agama. Tetapi kekristenan bicara Allah yang datang menjelma sebagai manusia. Allah yang berinisiatif mencari kita untuk memulihkan sebuah hubungan karena dosa yang terpisah. Allah rindukan mencari kita, anak-anak yang terhilang, dipulihkan kita, saudaraku, dari semua dosa dan pelanggaran supaya kita menjadi anak-anak Allah kalau saya dan saudara percaya kepada Dia. Jadi, saudara, ketika Yesus bangkit, membuktikan bahwa Dia bukan hanya nabi atau penyebar agama, tapi Yesus adalah Tuhan.
Dia Allah satu-satunya, saudara, yang bisa mengampuni dosa. Dia Allah satu-satunya yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Ini hal yang luar biasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi dia. Apapun, saudara, kondisi apapun, bahkan kematian pun, saudaraku, tidak bisa menahannya. Apapun, saudara. Dan saya percaya ketika Yesus bangkit, hari ini kita diteguhkan. Iman kita tidak pernah sia-sia. Kalau saudara sedang menghadapi situasi yang mungkin mustahil, mungkin itu bicara pekerjaan, mungkin bicara bisnis, income yang sedang, saudaraku, menurun, omset yang sedang menurun, mungkin bicara masalah visa, mungkin bicara kesehatan dalam hidup kita, atau apapun yang sedang mengalami dead end situation. Dengar baik-baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan kuasa kebangkitan, hari ini kita kembali diteguhkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita sanggup, Tuhan kita mampu, dan Tuhan kita mau menolong kita. Yang berikutnya, saudara, apa yang menjadi bukti daripada, saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kebangkitannya? Bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Dia dari surga turun ke dunia ini. Dan ketika dia menyelesaikan tugas dan panggilan daripada Bapaknya, misi daripada Bapaknya, dia kembali ke surga. Dia bangkit, saudara. Ini membuktikan bahwa Allah kita, saudaraku, adalah Allah yang hidup. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana menyediakan rumah bagimu. Saudara, luar biasa. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki rumah masa depan. Bukan di kuburan, tetapi dalam surga yang mulia bersama-sama dengan dia. Amin. Yang berikutnya, saudara, melalui kebangkitan, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang memegang janji dan dapat diandalkan. Dia Allah, saudara, dia Tuhan yang memegang janjinya dan dia dapat diandalkan. Ketika dia sebelum meninggal, sebelum mati, dia berkata, dia bernubuat, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan aku akan naik ke surga. Ternyata betul, saudara. Dia pegang, saudaraku, perkataannya, janjinya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudaraku, ketika dia bangkit, dia menampakkan diri, saudaraku, selama 40 hari. Dia menampakkan diri, saudaraku. Ada banyak saksi. Saudaraku, ada 500 lebih saksi yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Termasuk Thomas, saudara. Muridnya yang awalnya tidak percaya kepada dia. Tapi Thomas memegang tubuh kebangkitan Yesus. Dan saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, yang menyaksikan Yesus bangkit dan Yesus naik terangkat ke surga. Kalau kita melihat semua bukti-bukti ini, kita semakin diteguhkan bahwa iman kita tidaklah sia-sia. Lalu saudaraku, ketika kita menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, mari kita lihat, saudaraku, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita semua harus, saudaraku, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal dia, dan bersekutu, saudaraku, terus-menerus, menjadi satu terus-menerus dalam penderitaan, dalam kematian, bahkan dalam kebangkitannya, dan kita semakin mengenal kuasa kebangkitannya. Mari kita lihat gambar ini, ya, dalam Filipi 3. Ini gambar yang luar biasa, saudara. Ya, ketika kita, saudaraku, semakin, saudaraku, mengenal Tuhan, ada hal, saudaraku, yang Tuhan bawa kita semakin menurun. Mungkin, saudaraku, hari-hari ini kita nggak memahami, tetapi Tuhan sedang membawa kita, saudaraku, mungkin dalam kehidupan saya dan saudara, semakin mengalami menurun, saudara. Bukan berarti, saudaraku, hidup kita, saudaraku, akhirnya semakin hari semakin mengalami hal yang tidak baik. Tetapi, saudaraku, Tuhan sedang izinkan saya dan saudara untuk mengalami, untuk bersekutu di dalam penderitaan Tuhan, bahkan kematian. Ada kalanya mungkin hari-hari ini Tuhan sedang izinkan masalah, pergumulan, supaya saudara belajar bersekutu dalam penderitaan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya kita menjadi satu dalam kematian Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan, aku mati terhadap ego, terhadap visi ambisi pribadiku, terhadap dagingku. It's not about me anymore, but it's all about you, Lord. Sampai akhirnya kita boleh bersekutu dengan kematian Tuhan. Dan akhirnya kita mengalami menjadi satu dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kita akan mulai dibawa naik. Sehingga kita boleh berkata,
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam hidupku. Dan kalau aku hidup, aku mau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Aku mau mengenal kehendak Tuhan. Dan aku mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Saudara, ini ayat kita perlu renungkan terus. Supaya saudaraku, kalau hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita, saudaraku, seperti biji itu. Kalau biji gandum, saudaraku, tidak jatuh ke tanah dan mati, Alkitab berkata demikian, jatuh dan mati, maka biji itu hanya tetap menjadi satu. Tetapi kalau biji itu jatuh ke tanah, kelihatannya semakin menurun, semakin jatuh, bahkan saudaraku mati. Tapi justru disitulah terjadi kehidupan. Terjadi saudaraku sebuah multiplikasi yang luar biasa. Dan saudaraku, jangan takut ketika kita mengalami saudaraku masa-masa sunyi, sepi. Seperti biji itu ditanam, jatuh, mati, gelap. Tapi justru disitulah saudaraku, ketika hari Jumat, hari Sabtu, kelihatannya nggak ada apa-apa. Tetapi hari Minggu datang, ada kebangkitan, ada kehidupan, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan akan membawa kita naik. Tuhan akan membawa hidup kita mengalami kematian Tuhan. Sehingga hidup kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Mari katakan kepada suami, istri, teman-teman di sebelah kanan kiri. Hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Amin. Mari kita lihat ayat ini. Galatia 2 ayat 20. Ini menjadi ayat emas kita hari ini. Bagaimana saya dan saudara bisa rebuild kembali the crucified life dalam hidup kita. Mari baca sama-sama. Ya, Galatia 2 ayat 20. 2, 3. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ini ayat saudaraku yang menjadi pegangan saudaraku dalam kehidupan saya dan saudara. Hafalkan, renungkan ayat ini saudara, dan alami ayat ini. Saudara, Rasul Paulus begitu luar biasa ketika saudaraku dia menulis ayat-ayat ini saudara. Dia menganjurkan, saudaraku mengencourage, bahkan dia mendorong setiap kita untuk kita boleh bersama-sama mengalami kehidupan yang luar biasa. Saudara, Paskah bukan hanya kita nikmati saudaraku dan kita rayakan, tetapi lebih daripada itu, kita harus mengerti saudaraku, ada kuasa dan makna di balik Paskah. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kebangkitan buat saya dan saudara, buat gerejanya. Lalu apakah cuma sekedar perayaan? Lalu apakah cuma sekedar saudaraku kita merayakan Paskah? Tetapi ada sebuah mandat, ada sebuah panggilan bahwa Tuhan mau saya dan saudara terus-menerus bersekutu saudaraku dalam kuasa kematiannya. Sehingga kuasa kebangkitannya boleh kita alami dalam hidup kita. Saudara, dari ayat ini kita akan bagikan dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita rebuild the crucified life dalam hidup kita. Bagaimana kita menghidupi the cross-centered life dalam hidup kita. Sehingga ketika kita, saudaraku, hidup sebagai orang-orang yang, saudaraku, sudah disalibkan, sudah mati bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh hidup dalam kuasa kebangkitannya. Saudara, kita akan belajar two fundamental paradigm shift. Ada paradigm shifting yang harus saya dan saudara lakukan dan kita alami menurut ayat ini, Galatia 2 ayat 20. Yang pertama, kita harus saudaraku mengalami shifting, change from a committed Christian to become a crucified Christians. Jadi ada paradigm shifting yang harus saya dan saudara miliki. Bahwa hidup saya dan saudara bukan hanya menjadi orang Kristen yang berkomitmen, tetapi saudaraku menjadi orang Kristen yang sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada 4 orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. 4 stages Kristen. Yang pertama, saudaraku, adalah casual Kristen. Orang Kristen yang casual, ya, yang datang, saudaraku, ke gereja karena casual, ya, karena diajak teman, ya, kalau lagi bisa dia datang, saudaraku, karena casual aja, ya. Lalu yang kedua adalah saudaraku cultural Christian.
Orang yang menjadi Kristen karena budaya, karena tradisi. Sudah dari sononya Kristen. Lahir dari keluarga yang tradisinya Kristen. Besar dalam sebuah, saudaraku, tradisi, dalam sebuah daerah, sebuah kota, sebuah desa, yang semuanya Kristen. Orang-orang yang cultural Kristen, saudaraku, dia datang ke gereja, tetapi hidupnya, saudaraku, belum tentu dia mengalami kelahiran baru. Lalu, saudaraku, yang ketiga, setelah casual, cultural, yang ketiga adalah committed Christian. Orang yang ini sudah jauh lebih baik. Dia komitmen datang ke gereja setiap hari Minggu, komitmen mengambil pelayanan, komitmen memberi perpuluhan. Bahkan tertentu orang Kristen ini sudah komitmen luar biasa kepada pendeta tertentu, denominasi tertentu, movement tertentu. Salah atau tidak? Terserah saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak mau kita berhenti sampai komitmen saja. Komitmen bagus. Tetapi saudaraku, jangan sampai saudaraku komitmen berhenti di situ itu aja. Kita, saudaraku, harus bertumbuh sampai kita masuk kepada level yang keempat, yaitu crucified Christian. Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi, saudaraku, orang-orang yang terus-menerus disalibkan bersama dengan Kristus. Hidup kita, saudaraku, menyadari penuh bahwa kita harus shifting. Bukan hanya kita komitmen kepada gereja, kepada nama tertentu, kepada pendeta tertentu, kepada movement tertentu. Tetapi kita, saudaraku, semakin menyadari bahwa hidup saya dan saudara sudah disalibkan bersama Kristus. Sehingga, saudaraku, kita berkata, no longer I who live, but Christ who live in me. Ini menarik sekali, saudaraku. Dari prinsip ini, kita bisa belajar, saudaraku, beberapa hal yang sangat penting. Bicara crucified, ini bicara, saudaraku, union, kesatuan. Bicara crucified, bicara, saudaraku, kita mengalami intimasi bersama dengan Tuhan kita. Ketika kita di-crucify, ketika kita, saudaraku, sudah menjadi mati bersama-sama dengan Tuhan. Kesatuan kita, intimasi kita bersama dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Dan kita tidak takut dengan yang namanya komitmen dan bayar harga. Betul, saudara? Lalu apalagi, saudaraku? Dari, saudaraku, kata ini, I have been crucified with Christ, ini bicara mengenai kata kerja. Passive verb. Kata kerja yang pasif. Apa artinya, saudaraku? Kita tidak bisa crucify, saudaraku, dengan kekuatan dan dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan, saudaraku, Tuhan Yesus. Kita membutuhkan kerjasama dengan Tuhan. I have been crucified with Christ. Saudara, secara physically dan spiritually, kita nggak bisa disalibkan sendirian dengan kekuatan dan kemauan kita. Nggak bisa. Harus ada peran Kristus dalam hidup kita. Karena kalau secara physically, saya mau menyalibkan diri saya sendiri, ya, kaki saya salibkan, tok, tok, tok. Tangan kiri saya salibkan, tok, tok, tok. Lalu tangan kanannya gimana? Nggak bisa, saudara. Saya butuh orang lain untuk menyalibkan saya. Dan saya terlebih, saudaraku, membutuhkan Yesus untuk, saudaraku, berperan aktif untuk menyalibkan hidup saya total menjadi milik kepunyaan Dia. Secara spiritually juga hal yang sama. Saya nggak bisa mati dengan kemampuan dan kedagingan saya sendiri. Saya butuh Yesus. Saya butuh divine intervention. Saya butuh divine, saudaraku, interruption dari Tuhan. Dan butuh rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga saya bisa berkata, pada satu titik dalam kehidupan saya, I have been crucified with Christ. Saudara, ini menjadi sebuah message yang perlu kita renungkan. Ini menjadi sebuah message, saudaraku, yang menjadi sebuah dorongan, motivasi hati saya dan saudara merayakan Paskah. Bahwa kita mau shifting paradigm kita. Kita nggak mau hanya menjadi orang Kristen yang komitmen. Tapi kita mau menjadi orang Kristen yang crucified with Christ every day. Kita mau pikul salib kita, sangkal diri kita, dan mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini sebuah panggilan yang luar biasa. Karena salib itu bicara, saudaraku, kematian. Crucified itu bicara, saudara, kita mengalami betul crucified atau tidak sama sekali. Contohnya hari-hari ini mungkin diibaratkan, saudaraku, contohnya adalah seperti orang yang lagi hamil. Ya, orang yang hamil itu kelihatan dia benar-benar hamil atau tidak sama sekali.
Karena ketika dia hamil, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, perutnya semakin besar. Bulan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 semakin besar. Dan akhirnya bulan ke-9 dia akan melahirkan seorang anak. Ketika dia hamil, maka kan kelihatan. Atau pilihannya tidak hamil sama sekali. Nah, hari-hari ini saudara, kalau saudara mengimani Galatia 2:20, I have been crucified with Christ, pilihannya saudara benar-benar mati bersama dengan Tuhan Yesus, atau saudara tidak pernah mengalami crucifixion bersama dengan dia. Karena ketika bicara kematian, itu akan teruji saudaraku, bagaimana respon kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kedagingan kita, bagaimana waktu kita, bagaimana talenta yang Tuhan beri, bagaimana dengan semua resources yang Tuhan beri. Dan biar lewat hari Paskah ini, kita mengambil sebuah komitmen dan keputusan. Kita berkata, I have been crucified with Christ. No longer I who live, but Christ live in me. Saudara, ini yang mendorong saya. Dalam pergumulan akhirnya, saudaraku, saya menyerahkan diri saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Meninggalkan pekerjaan saya di marketplace. Dan akhirnya saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Karena saya tahu, no longer I who live, but Christ live in me. Ini yang mendorong semua motivasi kita untuk melayani Tuhan. Pemberian yang kita beri, pelayanan yang kita lakukan, bahkan apapun yang saya dan saudara lakukan. Karena kita mau membalas cinta kasih-Nya, kebaikannya, dan semua anugerahnya. Kita sudah disalibkan. Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara. Paradigm shifting yang kedua untuk kita rebuild, saudaraku. Ya, kehidupan kekristenan kita berdasarkan Kristus adalah, saudaraku, luar biasa sekali. Change from what we do for God to what God has done for us. Paradigm shifting yang kedua adalah kita perlu mengubah, change our paradigm from what we do for God to what God has done for us. Bukan apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan, bukan saudaraku hasil apa yang kita lakukan buat Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat ini, saudaraku, Galatia 2 ayat 20 berkata, Who loved us and gave himself for us. Jadi hidup kita ini, saudaraku, hidup dalam daging ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Allah yang sudah mengasihi aku, Allah yang sudah memberikan dirinya bagi aku. Saudara, ini luar biasa. Kita harus shifting, saudaraku, dari kekuatan kita, dari apa yang kita bisa beri buat Tuhan. Karena, saudaraku, apa yang kita bisa beri buat Tuhan itu terbatas. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan itu adalah dari kekuatan daging kita. Tetapi, saudaraku, ketika kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya, apa yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Ketika kita mengalami, saudara, apa yang Dia sudah kerjakan buat saya dan saudara, maka kita akan mengerjakan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia layak terima yang terbaik. He is worthy. Worthy is the Lamb. Kita rindu memberikan yang terbaik. Dalam memberi keuangan. Dalam memberi, saudaraku, talenta kita. Dalam memberi, saudaraku, seluruh apa yang kita bisa beri kepada Tuhan. Kita akan mengerjakannya dengan sukacita, bukan dengan beban. Karena kita mengerti dan memahami apa yang sudah Dia lakukan buat saya dan saudara. Saudara, kasih Tuhan, He love us. Kasih Tuhan itu adalah perfect dan complete. Perfect and complete. Tidak ada, saudaraku, satu perbuatan kita yang bisa mengurangi kasih-Nya kepada kita. Tidak ada perbuatan kita yang bisa menambahi kasih-Nya kepada kita. Karena kasih Tuhan itu perfect dan komplit. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kasih Tuhan, saudaraku, komplit dan perfect dalam hidup kita, maka kita, saudaraku, tahu kita dikasihi sepenuhnya. Kita diterima sepenuhnya. Membuat kita, saudaraku, belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang terhilang di luar sana. Dan kita membawa pengharapan bahwa Tuhan begitu luar biasa dan mengasihi kita. Lalu, saudara,
Kita bisa berkata, saudaraku, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, itu sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga saudaraku, berdasarkan mercy, berdasarkan grace, berdasarkan forgiveness, sacrifice, semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, kalau kita sudah mengalaminya, maka saudaraku, di hari Paskah ini, kita boleh saudaraku menjadi saudaraku berita pengharapan, menjadi saudaraku voice of hope, menjadi hand of hope, menjadi the messengers of hope, menjadi the dealers of hope kepada orang-orang di luar sana. Itu sebabnya jangan kita berdiam diri. Kita beritakan Yesus yang sudah bangkit. Iman kita tidak sia-sia. Pemberitaan Injil tidak sia-sia. Investasi iman kita, investasi uang kita, investasi misi kita tidak pernah sia-sia. Bahkan saudaraku, apapun yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Karena saudaraku, Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya membuat kita untuk bersama-sama saudaraku mengambil sebuah tanggung jawab, mengambil sebuah keputusan bahwa saudaraku lewat Paskah ini kita nggak mau saudaraku cuma sekedar merayakan Paskah, tapi saudaraku kita meneladani karya Yesus. Kita saudaraku mau mengambil komitmen, kita mau rebuild kembali the crucified life. Hidup saya sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus. The cross-centered life. Kita mengingat salib Kristus. Walaupun seandainya jalan itu turun dan akhirnya saudaraku kita harus mati terhadap daging kita. Tapi justru disitulah ketika saya dan saudara mengalami kematian, maka kuasa kebangkitan Tuhan akan menjadi nyata, akan menjadi hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Pada akhirnya, mari perhatikan satu ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara, ketika kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, maka itu sebabnya saudara, kita naikkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangannya. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya membuat kita punya tekad untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan perhatikan yang paling bawah. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti memiliki jerih payah. Kalau orang cuma bersekutu dengan Tuhan lalu leha-leha, nyantai-nyantai, kekristenannya menjadi casual, menjadi saudaraku nyantai saja, itu tidak alkitabiah. Orang Kristen yang bersekutu dengan Tuhan ditandai dengan jerih payah kita. Mungkin saudaraku kita bergumul dalam pelayanan, mungkin kita bergumul saudaraku dalam keluarga, mungkin kita bergumul dalam doa-doa kita. Tapi jerih payah kita dalam Tuhan, dalam persekutuan dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan izinkan saya dan saudara mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Dan pada akhirnya, kuasa kebangkitan Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup saya dan saudara. Kiranya pesan Paskah ini menjadi kekuatan, menjadi dorongan, sebab He is risen. Dia sudah bangkit. Dan saudaraku, ketika dia bangkit, Tuhan mau saya dan saudara bangkit dari semua keterpurukan kita, dari semua keegoisan kita, kenyamanan kita, untuk kita hidup bagi Tuhan. Shifting saudaraku dari committed Christian kepada crucified Christian. Shifting dari apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga akhirnya memotivasi kita untuk hidup menyenangkan dan melayani Tuhan saja. Kiranya firman ini menjadi berkat dan kekuatan. Amin. Yeah, let's just take this time just to worship God, and even just reflect back on what He's done for us, and just really just what the true essence of Easter is. Hey, like no celebrations and no Easter egg hunts necessarily right now. It's just really just us and God, and just really what does Easter mean to you, and does this really affect and touch your life?
we're gonna sing this song, "Oh Praise the Name," as this, in a sense, narrates the story of Easter. It really just glorifies God for who He is and thanks Him. So I encourage you to sing with me. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that custard tree. His body bound, His body bound and drenched in tears. They laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Let's sing, "Oh praise." Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. And Easter Sunday, then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is Your sting? The angels roar, oh Christ the King. Oh, we thank You, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. And the story doesn't end there. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, let's sing, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. O Lord our God. Oh, we wanna sing of Your praise. We wanna sing of Your majesty. We worship We thank You, Lord. You are good all the time. Already sacrificed to Saudara, di pagi yang baik ini, di hari Paskah ini, berapa banyak saya dan saudara mau mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia Allah yang sudah bangkit, dan Dia memberikan kuasa kebangkitan dalam hidup saya dan saudara.
Baiklah kita pada pagi hari ini kita mengambil sebuah komitmen dan keputusan untuk hidup kita berserah penuh kepada Tuhan. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah, dimanapun saudara berada. Pagi yang indah ini kita mau berkata, Lord, I want to follow you. I have decided to follow you. I have been crucified with you. Berapa banyak saudara mau berkata demikian? Kalau menjadi doa keputusan saudara, mari kita taruh tangan kita di atas hati kita. Mari kita berkata, Tuhan ini hidupku. Biar hidupku melayanimu, menyembahmu, mengiringmu sampai seumur hidupku Tuhan. Dan biar hari ini saudara, keputusan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh berkata, no longer I who live, tapi Christ who live in me. Bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Kita mau menyerahkan semua planning, pergumulan, visi, ambisi kita, bahkan kehendak kemauan kita. Kita mau serahkan di kaki Tuhan. Supaya kehendak rencana Tuhan terjadi. Dan kita boleh saudaraku menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang radikal. Yang menyenangkan hati Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di momen ini juga saya ingin memberi kesempatan. Kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kau berada, yang menyaksikan ibadah online ini, dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu satu-satunya. Dia adalah Allah yang datang, dia mati di atas kayu salib karena kasihnya buat saya dan saudara. Kalau mungkin kau datang dengan semua dosa, pergumulan, masalah, bahkan tantangan dalam kehidupan ini yang kau tahu kau gak bisa untuk mengatasi dengan kekuatanmu sendiri. Ini adalah momen yang luar biasa untuk kau datang, percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya ingin memberi kesempatan, kalau itu engkau, untuk pertama kalinya engkau berkata, Lord, ini hidupku, Tuhan ini hidupku, aku mau percaya menerima keselamatan, kebaikan-Mu, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan di atas kayu salib buat hidupku. Kalau itu menjadi doa, mari taruh tanganmu di atas hatimu, dimanapun kau berada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi yang baik ini, aku bersyukur Tuhan mendengar berita keselamatan. Aku mau Tuhan membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku buka hatiku Tuhan, masuk dalam hatiku, menjadi Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan hidupku diselamatkan, hidupku ada dalam kerajaan-Mu dan rencana-Mu terjadi di dalam hidup kami. Kalau itu menjadi doa saudara, mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, aku adalah anak-Mu saat ini. Aku percaya akan pengorbanan-Mu. Aku diampuni, aku diselamatkan, dan aku dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau. Bahkan untuk yang pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, apapun situasi kondisi kami, Tuhan Kau Allah yang sanggup memeteraikan isi hati-Mu dan firman-Mu dalam roh dan jiwa kami semua Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan memiliki kuasa kebangkitan. Hidup kami mengikut Engkau, mengiring Engkau, dan melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini menjadi sebuah keputusan, menjadi sebuah komitmen, menjadi sebuah kerinduan kita bersama-sama. Thank you Lord. Thank you Jesus. It's just these two short phrases, we're singing, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And let this be our declaration today, as we really think about the promise of Easter and the promise of Jesus and even the gospel of Jesus. And let's just really declare boldly who we believe in and what we've decided today. So let's sing this together, church. No
sacrifice and a testimony to you, Jesus. Yeah, we just turn all of this in your Son's name. Yeah, we pray. Amen. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memasuki perjamuan kudus. Mari kita ambil roti dan anggur yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Biar momen ini kita boleh menaikkan syukur kita buat pengorbanan Tuhan sekali lagi yang Dia sudah buktikan di atas kayu salib. Hari ini kita bersyukur bahwa tubuh Yesus yang terpecah, darah Yesus yang tercurah, yang sudah mengampuni dosa saya dan saudara. Tetapi saudaraku, Dia bukan hanya Allah yang mati karena kasih-Nya buat kita, tetapi Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menyatakan kuasa kebangkitannya buat saya dan saudara. Biar hari ini ketika saudaraku kita mengambil roti dan anggur, kita menjadi satu dengan kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita mengimani bahwa saudaraku, kuasa kebangkitan Tuhan bekerja dengan nyata dalam hidup saya dan saudara. Dan kita berdoa sebentar, every death and situation akan dibangkitkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Whatever it is, mungkin itu kesehatan, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu keuangan, mungkin itu situasi yang tidak saudaraku kita harapkan dalam hidup ini. Kita percaya saudara bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita ambil yang menjadi saudaraku roti yang sudah dipersiapkan di rumah saudara masing-masing. Ambil roti ini. Roti yang menjadi lambang daripada tubuh Yesus yang terpecah tercabik buat saya dan saudara. Karena kasih-Nya, karena kuasanya, karena kebenarannya sudah dinyatakan buat kita semua. Saya ingin bacakan firman Tuhan yang ada di hostia yang saya pegang ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus tetap sama, Dia tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah, dan kasih-Nya dan kuasanya akan memerdekakan dan membangkitkan kita semua. Mari kita bersyukur dan kita percaya, lewat ini kita boleh menjadi satu dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita pecahkan saudaraku roti ini dan kita syukuri buat setiap tubuh Yesus yang sudah terpecah, tercabik, menggantikan dosa, pelanggaran dan kutuk saya dan saudara. Dan hari ini ketika kita makan, kita terima kuasa kebangkitan, kita terima kuasa kemenangan, kita terima saudaraku segala yang terbaik yang sudah Tuhan Yesus siapkan buat saya dan saudara. Mari kita bersyukur, kita memakannya dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita ambil saudaraku cawan anggur yang sudah disiapkan, baik itu red wine, baik itu grape juice, ribena. Kita angkat saudaraku cawan anggur ini. Kita percaya ini menjadi sebuah simbol daripada darah Yesus yang sudah dicurahkan mengampuni dosa saya dan saudara. Saudaraku, di dalam darah Yesus ada sebuah kehidupan, ada sebuah janji, ada sebuah kemenangan, dan ada sebuah kemerdekaan. Dan hari ini ketika kita meminumnya bersama-sama, kita percaya ada kuasa kebangkitan yang Tuhan kerjakan. The same power yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, that same power itu ada dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita jangan menyerah terhadap semua situasi kondisi, tetapi kita berdoa ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan, ada kuasa terobosan. Dan kita boleh mengimani ketika darah Yesus ini menjadi satu dalam hidup kita, maka kita boleh menjadi satu dengan kematian, dan kuasa kebangkitan Tuhan juga menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bersyukur, kita angkat cawan anggur ini, kita mengingat setiap tetesan darah Yesus. Darahnya tercurah, darahnya saudaraku mengampuni dosa kita, darahnya menyembuhkan semua penyakit kita, darahnya membebaskan kita dari setiap keterikatan dan kutuk, dan darahnya memampukan saya dan saudara mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kemenangan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus, semua situasi kondisi
yang hari-hari ini Tuhan menekan, yang situasi kondisi yang hari-hari ini Tuhan membuat kami takut dan khawatir. Bahkan situasi kondisi yang dead end, kelihatannya tidak ada jalan keluar, kelihatannya sudah mati. Tetapi kami percaya dalam kuasa kematian dan kuasa kebangkitan akan ada kehidupan, akan ada terobosan, akan ada mujizat, akan ada Tuhan terobosan dan anugerah yang Kau siapkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, yang sedang ada di rumah, mari suami, istri, anak-anak bergandeng tangan. Kita naikkan syukur. Kita mau bersahati berdoa, berterima kasih, menyembah Tuhan buat kuasa kebangkitan yang Dia sudah siapkan buat saya dan saudara. Mari kita percaya saudara, bahwa darah Yesus dan tubuh Yesus yang sudah kita makan dan minum, kita boleh menikmatinya, bersekutu dalam kuasa penderitaan, bersekutu dalam kematian, dan kita boleh bersekutu dalam kebangkitan Tuhan bersama-sama. Ini yang menjadi doa dan seruan Rasul Paulus, dan juga menjadi doa dan seruan kita hari-hari ini. Untuk kita boleh menjadi satu dengan kuasa kebangkitannya. Bapa, kami berdoa, biar hari ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, terobosan dan mujizat yang sudah Engkau berikan Tuhan dalam hidup kami. Boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, semua janji-Mu menjadi kenyataan. Semua firman-Mu Tuhan menjadi kenyataan, menjadi darah dan daging dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami Tuhan secara real, secara pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berhutang. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, every dead end situation, sama seperti yang dialami oleh Lazarus Tuhan yang sudah mati. Mungkin Tuhan sudah 3 hari, sudah 4 hari, sudah berhari-hari. Tetapi tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Engkau berhadapan Tuhan dengan mayat Tuhan Lazarus, Engkau berkata, Lazarus keluar dan bangkit di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada kuasa kebangkitan yang sama yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami berkata kepada every dead end situation di dalam nama Yesus, bangkit dan mengalami kuasa kebangkitan. Kami berdoa, kami akan melihat Tuhan mujizat. Kami akan melihat Tuhan terobosan. Kami akan melihat kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan. Dalam financial, dalam visa, dalam hubungan, Tuhan dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam situasi bisnis, dalam situasi kondisi hari-hari ini. Kami melepaskan kuasa kebangkitan Tuhan bekerja dengan nyata buat setiap keluarga-keluarga, buat setiap generasi, baik anak-anak muda, profesi muda, second generation, bahkan anak-anak toddlers, baby sekalipun Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan teguhkan, supaya iman kami mengalami kebangkitan, iman kami boleh melihat mujizat, iman kami boleh melihat Allah itu El Shaddai, Allah itu sungguh luar biasa, dan Allah itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga melepaskan kuasa kebangkitan ini mengalir buat bangsa Australia, buat bangsa Indonesia, buat bangsa-bangsa Tuhan yang sedang Tuhan dilanda pandemi COVID-19 ini. Biar kerajaan Allah datang, kehendak Allah sempurna, dan setiap kami boleh mengalami tuntunan, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang berlimpah atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hai, Shalom Church. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya setiap kita bersuka cita, karena hari ini adalah hari yang dahsyat buat kita. Kita punya pengharapan buat hidup yang kekal, kita punya pengharapan dan iman kita tidak sia-sia. Amin. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru bergabung hari ini, tune into our online live streaming. Selamat datang dalam keluarga Allah. Dan setiap hari Minggu kita akan live streaming saudara. Selama kita masih belum bisa bertemu di gereja, saudara silakan terus bergabung bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kata-kata penguatan, dan sama-sama kita belajar untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.
Saudara, pada masa-masa ini ketika kita masih belum bisa bertemu di gereja, kita encourage setiap orang tua untuk tetap juga membagikan firman Tuhan bagi anak-anak saudara. Ya, jangan sampai ketinggalan, mereka juga adalah jemaat yang butuh digembalakan oleh orang tuanya. Dan guru-guru Kids kita mengirimkan materi setiap hari Minggu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa kontak lewat WhatsApp dan kita akan siap membantu. Doakan siap anak-anak saudara supaya mereka terus bertumbuh. Jadi masa-masa ini ketika kita nggak bisa bertemu, kita hanya bisa lakukan secara online. Saya berharap supaya setiap anak-anak kita bisa tetap digembalakan dengan baik. Amin. Oke, saudara, kita terus berdoa setiap hari Minggu 2 kali, Selasa jam 11.30 dan hari Kamis jam 7.30 malam. Saudara, kita terus berdoa dan kita terus mengajak setiap jemaat pekerja untuk bergabung bersama-sama secara online. Kita akan berdoa, saudara, bagi setiap keluarga, kita berdoa bagi gereja ini, kita berdoa buat pelayanan, kita berdoa bagi bangsa Australia, dan kita berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Saudara, kita terus mengajak supaya setiap jemaat bekerja dan juga bisa mengajak teman-teman yang baru untuk bergabung terus di dalam Oikos secara online. Disitulah kita sarana kita saling menguatkan, mendukung. Dan jika ada saudara-saudara kita yang mungkin saling butuh untuk diperhatikan atau mungkin mengalami masalah, silakan kontak dengan kita. Kita akan doakan saudara, dan apa yang kita bisa bantu, kita rindu untuk bisa membantu saudara. Amin. Kita adalah keluarga Tuhan. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang di luar sana yang mungkin hilang pengharapan. Tapi kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang di dalam Place of Hope, kita membawa pengharapan bagi banyak orang. Amin. Saudara, ada satu ayat yang Tuhan ingetin yang saya rindu kita baca bersama-sama, ada di dalam screen saudara. Ayat itu dalam Roma 8 ayat 32 berkata, "Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else?" Saudara, ini ayat yang sangat luar biasa. Kalau weekend ini kita baru merayakan Jumat Agung dan hari ini kita mengingat bahwa Kristus bangkit. Kalau Bapa kita di surga telah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mau tahan-tahan buat kita, saudara. Amin. Saya berdoa biar ayat ini bisa menguatkan saudara. Saudara, mari kita mau siapkan persembahan kita, saudara, perpuluhan kita, persembahan misi kita, persembahan yang kita mau berikan buat Tuhan. Saudara bisa transfer ke bank account gereja yang ada di layar saudara dan juga bisa ditemukan di website kita di Place of Hope. Saudara, kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, hari Paskah Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mengalami kebangkitan di dalam iman kami, mengalami kebangkitan dalam rohani kami, mengalami kebangkitan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam hati kami Tuhan, dalam hubungan kami dengan Engkau, kebangkitan dalam hubungan kami dengan keluarga kami, kebangkitan Tuhan di dalam attitude kami Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan di area-area yang kami membutuhkan jamahan kebangkitan. Kami berdoa biar kuasa kebangkitan Kristus itu membangkitkan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa bagi teman-teman, bagi setiap saudara yang mungkin mendengar Tuhan live streaming hari ini Bapak. Mereka sedang mengalami kesulitan, mereka yang mungkin sedang putus asa atau mengalami masalah Tuhan dalam hidup mereka, dalam hubungan mereka, dalam masalah dalam keuangan atau mungkin masalah dalam kesehatan mereka. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kuasa kebangkitan Kristus itu menjamah setiap pribadi Tuhan. Menjamah setiap orang yang sakit. Menjamah Tuhan setiap mereka yang mengalami Tuhan masalah dan butuh jalan keluar. Engkau Allah Tuhan yang menjamah dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siapkan Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Pertama kami mau bawa hidup kami. Kami juga membawa persembahan perpuluhan kami. Persembahan sulung kami Tuhan. Persembahan misi kami Tuhan. Dan offering kami ke hadapan-Mu. Biar Bapa persembahan ini Tuhan hanya mengingatkan bahwa ini hanya Tuhan. Semuanya datang dari Engkau Tuhan. Semua berkat datang dari Engkau Tuhan. Biar setiap kami menjadi bendahara-bendahara yang bertanggung jawab dan yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersuka cita karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Thank you Lord, kami siap memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus, siap kita yang percaya kita katakan, Amin. Selamat memberi.
Oke, thank you sekali lagi buat semua pemberian saudara, dukungan, doa, dan perhatian juga buat kami dan juga buat setiap kita semua. Ya, sekali lagi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah online ini. Mari kita satukan hati kita terima doa berkat. Ya, saudara bisa buka hati, buka tangan kita sama-sama, dan kita boleh menerima doa berkat. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur di akhir ibadah online ini kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, segala apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Biar kiranya tangan Tuhan menjaga menyertai kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Dia. Buka hati, buka tangan kita sama-sama, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengurapan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai saya dan saudara, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan memberkati kerohanianmu. Bapa di surga akan memberkati kesehatan jiwamu. Bapa di surga juga akan memberkati kesehatan tubuhmu. Akan memberkati keharmonisan keluargamu. Memberkati juga studi dan masa depanmu. Memberkati pekerjaan dan bisnismu. Memberkati keuanganmu. Memberkati juga pelayananmu. Memberkati juga oikosmu. Dan juga memberkati kesaksian hidupmu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang sudah bangkit memberikan kita kemenangan, kepastian, dan pengharapan. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Stay at home, stay healthy, and stay safe. God bless you all.